Banyak rencana yang tertunda, banyak cita-cita yang terkubur. Pandemi ini membuat kita sadar, hidup dan bertahan bukanlah sebuah pilihan. Ini adalah Aina. Dalam bahasa Indonesia, Aina berarti di mana. Apakah hobi menggambarnya bisa digunakan sebagai modal untuk bertahan? Bila semua ini harus dimulai, pertanyaannya mungkin sama seperti namanya. Mulai dari mana dan di mana? Di sini DLKP Putri membuka program kewirausahaan, yaitu program yang ditunjuk oleh pemerintah. Seperti milenial lainnya, Aina mendapat info tentang sebuah program pelatihan dari gadgetnya. Sebuah program yang menjawab dan menjadi pemecahan atas pertanyaan, bisakah hobinya menjadi sumber penghasilan? Nama saya Dedek Kurniasi, pimpinan dari LKP Putri. Aduh maaf ya, boleh lepas ya, udah jaga jarak biar nggak kagok. Yang senasib maksudnya pengangguran, tidak bersekolah, itu akan ada pemecahannya. Jadi maksudnya memang visi misi dari LKP Putri ini, mereka itu setelah selesai harus bisa berwirausaha, harus bisa mengurangi pengangguran sesuai anjuran dari pemerintah. Aina sadar tak akan seperti membalikkan telapak tangan. Semua kerja keras, keseriusan, dan pengorbanan pasti dibutuhkan untuk menggapai harapannya. Berlatih dan belajar adalah salah satu tahapan yang harus dilaluinya. PKW yang sekarang mau diselenggarakan yaitu program pelatihan membatik. Ibu kenapa dulunya ada pelatihan membatik? Karena pertamanya ibu senang pakai batik, kunanya pakai batik asa tarariis gitu. Karena ibu orang Sunda ya. Jadi memakai batik itu asa adem gitu, asa ada sesuatu lah. Kata ibu sih kalau pakai batik itu asa bangga gitu, asa ayah hormatan gitu. Susah diungkapkan lah. Wah, nu kitu mah tuh banyak. Ada yang ngeselin, ada yang datang terlambat, ada yang hari ini datang, besok nggak datang, ada juga yang di kelasnya, maaf ya di pelatihannya juga ada yang canda terus, tapi banyak juga yang bagus, yang serius, ya itulah macam-macam penanganannya. Kalau kan kita harus cari alasan kenapa kalian terlambat, cari alasannya. Oh ternyata karena ada yang jalan kaki atau naik angkotnya telat. Nah itu ya akhirnya setelah kita ditanya atau di ini, kita harus mengerti ke sana. Masuk. Ibu, maaf, Aina terlambat. Ya duduk. Aina, nanti lihat catatan temennya ya. Iya, Ibu. Wah, ya pasti atuh pede mah. Kan udah dibekalin ilmu-ilmu dengan bekal keterampilan, pengetahuan UMKM, perbankan, pemasaran, pokoknya komplit. Pasti pede lah mereka. Nah, kalau batik tulis dengan cap itu bedanya di situ. Kalau tulis kan
bisa lama, bisa sampai ada berbulan-bulan. Kenapa jadi mahal? Kalau ngecap mah cuman cap, celup, lorot, udah. Makanya jauh sangat berbeda harganya. Jangan sampai merusak lingkungan seperti membuang limbah daripada pewarnaan batik kan itu sintetis, sangat berbahaya. Jadi kita harus bisa membuang limbahnya, dan yang paling penting juga kita tidak merusak lingkungan alam yang ada. Ya, membatik itu yaitu mempertahankan budaya ya, karena batik itu adalah peninggalan nenek moyang kita bahwa mewariskan budaya batik. Makanya kita harus bangga dengan memakainya dan bisa dengan membuatnya. Jadi itu adalah cara melestarikan budaya dengan cara mempertahankan kita memakainya dan tahu cara pembuatannya. Aina. Kata orang rumah setelah ikut ngebatik, aku jauh lebih sabar. Kamu gitu nggak? Wah, itu mah pasti itu berhubungan sekali, karena membatik itu harus sabar, harus telaten, harus mengontrol emosi. Ketika kita salah, itu emosi kita harus bisa diredam. Biasanya kalau yang tidak bisa meredam, lah udahlah mau diteruskan gitu kan, biasanya begitu ya. Nah itu makanya batik tulis itu suka disebut bernyawa, karena disitulah ketika kita mengerjakan dengan setulus hati gitu. Akan ada 1000 alasan untuk menjawab 1000 keraguan. Tapi alasan itu hanya akan membuat kaki kita tertahan dan malas bergerak. Salah satu alasan yang paling sering kita dengar adalah tidak ada modal. Tapi Aina sadar itu bukan alasan, karena uang bukan satu-satunya yang menjadi modal keberhasilan. Pengatan tapi dah hese, kembalikan lagi ke orang-orangnya. Sebetulnya modal dengkul teh, aduh itu mah geus diogo pisan. Kudu kumahanya pemerintah teh ngogok ka urang, ilmuna dikasih, alat dikasih, semangat dikasih, pokoknya mah asa daek eta mah, modalna daek we eta mah sok mangga. Ibu, maaf, punten, Aina terlambat. Ini udah 45 menit. Ya, udah duduk. Kalau kurikulum, kebetulan kami atau lembaga pelatihan putri punya kurikulum ya. Ya artinya kita berbasis kepada SKKNI, kepada nasional. Jadi tapi kita kembangkan juga apa sih kebutuhan di lembaga. Dan saya juga di dalam penentuan kurikulum berembuk dengan instruktur, berembuk juga dengan UMKM batik. Ada berbagai macam kerjasama iduka. Jadi dari situlah akan menentukan kurikulum yang pas untuk mereka setelah lulus dari pelatihan bisa berwirausaha. Insya Allah pasti mereka bisa diterima di masyarakat dan hasilnya pun pasti akan berkembang atau akan membuahkan hasil yang sangat bagus. Enggak, Ibu cuma lagi bikin kurikulum aja. Kurikulum? Iya, pembelajaran ngebatik kan ada kurikulumnya. Jadi mengacu pada kurikulum dan harus serius. Sebenarnya Aina mau
Emang ada apa? Karena Aina terlambat, bahkan sering terlambat. Kenapa? Soalnya tadi Aina jalan kaki, Bu. Jalan kaki. Kenapa? Nah, Karena jalan kaki lebih sehat. tapi kalau tiap hari, yang penting ibu mah jangan sampai terlambat terus. Iya, Bu. Lain kali Aina jalan kakinya lebih subuh lagi biar gak terlambat. Ya, semangat ya. Dan jangan terlambat lagi ya. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Pokoknya mah dari program PKW ini, ke-1 gratis, kedua nanti dimodalin, modal alat-alat bahan dan sebagainya, modal semangat, modal kewirausahaannya juga semua akan ibu ajarkan. Setelah pelatihan ini pasti bisa berwirausaha, pasti bisa mendapatkan income buat diri sendiri, buat keluarga dan buat orang lain. Wirausaha kalau tidak sabar mah tuh jarang yang berhasil, maaf ya. Artinya ketika kita kan namanya berwirausaha, ada turun, ada naik. Nah disitulah kalau dengan sabar, dengan tawakal pasti insya Allah usaha akan berhasil. Paket. Duh, hebat si Teteh, orderannya ada terus. Yang lancar ya, Teh. Aina bisa mengalahkan singa di dalam dirinya. Kadang rasa malas memang menjadi raja di hidup kita. Kegagalan menjadi alasan untuk membenarkan diri kita untuk berhenti mencoba. Aina bukan satu-satunya yang berjuang untuk bertahan dan memperbaiki nasibnya. Karena pasti banyak Aina-Aina di luar sana yang tak kenal berhenti dan selalu bersemangat. Setidaknya dengan berhenti bertanya, mulai dari mana dan di mana.